Kita mulai ya. Nggak tahu yang lain kemana. Biarkan mereka nyusul. Malam ini kita bahas modul 2. Kalau misalnya masih ada waktu, kita lanjutin ke modul 3. Jadi modul 2 ini tentang apa? Jangan tahu. Yuk, ya sudah baca. Halo, ada orang? Modul 2, bahas tentang apa? Ya, modul 2 tentang motivasi dan persepsi ya. Jadi untuk kegiatan belajar 1 tentang motivasi, yang kegiatan belajar kedua tentang persepsi. Nah, ini hakikat dari motivasi menurut Sigmund sama Kano itu adalah tenaga dorong dalam diri individu yang memaksa mereka untuk bertindak. Jadi sesuatu dorongan dari dalam diri sendiri. Kayak misalnya, kenapa Mbak dulu pengen belajar di UT? Motivasinya apa? Nah, tiap orang kan beda-beda. Dulu motivasinya apa ya waktu mau pengen kuliah UT? Kenapa Mbak pengen kuliah dulu? Motivasinya apa? Dorongannya apa? Banyak. Yang paling motivasi paling besar apa? Waalaikumsalam. Enggak apa-apa, Mas. Barusan mulai kok. Oke, ini bisa cari kerjaan yang lebih baik, ya. Ini kalau ada ijazah sarjana bisa lebih dapat kerjaan lebih oke. Kalau yang lain, Mbak Kut, Mas Suma dulu apa motivasinya untuk kuliah di UT? Mbak Siti hilang kayaknya. Halo. Iya, kemana semuanya? Bisa dengar suara saya toh? Yaudah. Jadi itu ya motivasi itu dorongan dari dalam diri sendiri. Jadi kayak tadi Mbak Arianti motivasi untuk kuliah di UT apa. Nah ini di sini ini ada gambar 2.1 bisa dilihat di halaman 2.4 kalau nggak kelihatan. Jadi di situ itu model motivasi. Jadi yang pertama itu dari kebutuhan dan keinginan yang tidak terpenuhi. Jadi kayak misalnya ada sesuatu yang kita butuhkan atau kita pengen sesuatu, kebutuhan dan keinginan. Nah itu kan kalau kita pengen sesuatu kan ada tekanan toh. Kayak oh kita harus memenuhi itu, kita harus mencapai itu. Terus dorongannya apa? Kayak misalnya tadi kan Mbak Ariati kan kebutuhannya pengen dapat pekerjaan yang lebih bagus, lebih baik. Terus ada tekanannya, pengen terus dorongannya. Terus nanti kalau misalnya bisa ikut UT bisa dapat kerjaan yang lebih bagus. Nah itu kan tekanan dorongan sampai akhirnya perilakunya Mbak Haryanti apa? Perilakunya ya tadi memutuskan untuk belajar di universitas terbuka. Itu tujuan terus memenuhi kebutuhan tadi kan. Ya pengen banggain ortu itu juga bisa. Jadi tekanan dorongan tadi karena adanya kebutuhan, keinginan. Nah itu tadi kan keinginannya pengen membanggakan ortu. Nah itu
bisa tekanan dorongan, terus akhirnya perilakunya tadi. Bikin sukses juga boleh. Nah, terus habis itu tujuan untuk memenuhi kebutuhan tadi. Jadi ikut UT ini untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan awal tadi. Nah, di samping itu dari dorongan dalam diri sendiri, maksudnya dari keinginan tadi, dari motivasi sampai akhirnya ikut UT itu ada proses kognitif sama belajar yang juga yang juga mempengaruhi individu. Jadi misalnya dari kan tadi masih ada motivasi, tapi masih belum, misalnya udah ada motivasi pengen sukses atau pengen dapat kerjaan lebih baik, pengen banggain orang tua kan. Tapi kan itu masih dari diri sendiri, masih dorongan, masih motivasi, tapi belum ke perilaku itu bisa dipengaruhi adanya proses kognitif. Jadi mbak-mbak berpikir, oh gimana ya caranya aku bisa bisa banggain ortu, bisa sukses. Ya, itu salah satu proses kognitifnya, berpikir, terus belajar misalnya dari lingkungan sekitar, melihat teman-teman yang mungkin kakak kelas yang udah gabung UT, oh mereka nanti kalau lulus bisa dapat gelar sarjana, bisa apa. Nah, itu dari proses belajar sama proses kognitif itu yang juga mendorong perilaku, akhirnya maksudnya keputusan mbak-mbak untuk mengikuti kuliah di UT kayak gitu. Jadi semakin besar mbak-mbak belajar dan berpikir, maksudnya proses kognitifnya untuk memenuhi dorongan tadi, untuk memenuhi motivasi dan kebutuhan, itu akan mempengaruhi perilaku. Itu tadi, mengambil keputusan untuk belajar di UT. Nah, itu terus tujuannya memenuhi kebutuhan tadi kan, kebutuhan awal. Nah, kalau misalnya sudah tercapai, itu tekanan akan berkurang. Nanti kembali lagi ke tekanan. Mungkin ada faktor lain, tekanan lain, misalnya harus segera lulus atau apa, itu akan beda lagi. Jadi proses terus, cycle ya, ini kan berulang-ulang terus. Paham ya di sini ya? Jadi kan proses kognitif sama belajar nanti kayak mbak-mbak itu mencari informasi. Ya, jadi kan kalau misalnya maksudnya selama misalnya kan tujuan akhirnya dapat ijazah sarjana. Nah, kalau proses itu belum benar-benar tercapai, maksudnya sampai mbak-mbak belum lulus, itu kan berulang. Jadi kayak motivasinya ada lagi, misalnya semester 1 nilainya sudah oke. Jadi motivasinya apa lagi untuk semester 2 harus bisa dipertahankan atau mungkin lebih baik lagi. Terus semester 3 terus kayak gitu mempertahankan, terus nanti akhirnya kalau sudah mau lulus motivasinya misalnya bisa lulus tepat waktu. Nah, itu kan terus ada proses terus yang berulang berkelanjutan sampai tujuan dapat ijazah itu tercapai gitu. Nah, nanti kalaupun sudah dapat ijazah kan pasti ada keinginan lain toh, maksudnya misalnya pengen lanjutin kuliah lagi atau langsung kerja. Nah, itu kan ada motivasi lain untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Jadi terus kayak gitu mbak, prosesnya seperti itu, timbul tenggelamnya. Kan kadang-kadang mbak ada ketika rasa down, nggak punya motivasi untuk ngapa-ngapain kan, kadang-kadang itu kan proses ketika tekanan kurang. Terus nanti lanjut lagi ketika sudah misalnya kok terlambat, nah ya kayak gitu maksudnya teman-teman yang lain kok belajarnya ngebut saya kok enggak, kayak gitu terus. Nah, ini dari model motivasi dari Sigmund sama Kano di tahun 2000. Nah, peranan motivasi itu membangkitkan perilaku konsumen, jadi mengaktifkan energi diri sendiri sehingga dapat digunakan untuk aktivitas mental dan fisik. Jadi kayak kalau orang nggak punya motivasi, mereka akan golek-golek, maksudnya nggak apa-ngapain, ya diam diri aja, mendaya-daya apa ngapain. Tapi kalau ada motivasi itu